Oke, kembali lagi dengan Halotek In di sini. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait permasalahan yang akan kita hadapi. Nah, pada video kali ini kita akan masuk ke dalam tahapan data quality atau pengecekan data kualitas. Nah, pengecekan data kualitas ini sangat-sangatlah penting di tahapan awal. Karena kita ingin mengetahui ini, apakah data yang kita punya itu kotor atau terdapat nilai kolom-kolom yang nilainya itu tidak masuk akal. Nah, maka dari itu kita harus memulainya dengan pengecekan data kualitas. Nah, di sini gua nganggapnya pengecekan data kualitas ini masuk ke dalam tahapan exploratory data analysis. Karena di sini kita akan mengeksplor dataset yang kita punya, apakah terdapat data-data kotor atau data yang tidak masuk kali ini. Nah, untuk melakukan pengecekan kualitas data ini, ada beberapa pertanyaan nih yang harus dijawab. Atau mungkin ini biasanya sih pertanyaan yang gue tanyakan ke diri gue sendiri ketika melakukan sebuah project data science atau data analysis. Ya, anggap aja sebagai template lah. Nah, pertanyaan pertama, apakah ada features yang data type-nya tidak sesuai? Nah, sini features ini maksudnya kolom ya. Nah, apakah ada kolom atau features yang data type-nya tidak sesuai? Adakah duplicate, missing values, atau outliers di dataset yang kita punya? Nah, jika ada, mungkin kita punya data duplicate atau missing values atau outliers, bagaimana nih cara kita mengatasi hal-hal tersebut? Terus apakah terdapat distribusi yang tidak masuk akal? Nah, jika ada, bagaimana cara kita juga nih mengatasi hal-hal tersebut ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab di saat ngoding nanti. Oke? Sekarang yuk kita langsung masuk saja ke codingannya. Let's go. Oke, sekarang kita ada di Jupyter Lab. Di sini gua akan pakai Jupyter Lab, bukan Jupyter Notebook ataupun Google Colab. Karena ya nanti ini kalau teman-teman udah masuk kerja atau di mana gitu, Jupyter Lab ini sangat powerful dibandingkan Jupyter Notebook. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama kita akan membuat notebook dulu. Dan di sini kernelnya atau environment itu udah gue buat. Nama environment itu marketing analytics. Di mana environment ini gue udah install beberapa package penting yang akan kita gunakan nanti. Oke, langsung saja. Ini namanya harusnya marketing analysis. Nah, di sini kalau teman-teman lihat sudah ada beberapa file karena ini udah gue coba dulu sebelumnya beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu. Dan ini adalah metadata yang kita punya atau deskripsi data yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke. Pertama-tama sebelum kita mulai ngoding, kita perlu tahu dulu nih atau perlu di tik dulu goals yang ingin kita capai. Nah, goals yang ingin kita capai itu adalah ini, yaitu kita akan melakukan optimasi terhadap campaign results. Nah, campaign result ini itu terkait tentang penawaran produk baru. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan profit yang maksimal di bulan depan dan juga kita akan memahami karakteristik customers yang menerima penawaran produk tersebut. Oke. Oke, sekarang kita akan masuk saja langsung ke data quality check. Oke. Dimana pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga itu adalah ini. Oke. Langsung saja kita buat pertanyaan pertama seperti yang ada di slide tadi. Slide kedua juga, ketiga juga. Nah, pertama-tama kita akan melakukan import library dulu seperti biasa. Import pandas spd, lalu import numpy snp, lalu juga ada import matplotlib.python.splp, lalu juga ada import seaborn ssns. Oke, selain ini juga kita perlu import warnings karena gua nggak pengen warnings yang diberikan oleh pandas atau yang lainnya. Dan di sini juga kita perlu ngeset SNS yang kita punya, set konteks itu sebagai notebook, dan juga set style white grid, dan juga set. Oke, kita masuk saja
langsung saja nge-read data yang kita punya. Data yang kita punya itu adalah marketing ini, marketing underscore data, copy. Baik. Oke, itu tadi harus bisa copy tapi nggak tahu kenapa. Langsung saja dot head. Oke, di sini seperti teman-teman lihat tadi, di sini ada marital status, income, kid home, teen home, dan lain sebagainya. Nah, ini karena ada beberapa kolom yang ke hidden, kita perlu juga ngatur konfigurasi pandasnya dengan id set option display max columns dan none. Nah, ini langsung kita bisa melihat semua kolom yang dataset kita punya. Oke. Dan juga kita perlu mengetahui shape ya. Oke, seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, kita mempunyai data samples dari suatu database iFood ini sebanyak 2240 customer dan kita punya 28 columns. Nah, di ini kita akan melakukan kita akan menjawab pertanyaan pertama dulu, yaitu apakah ada features yang data type-nya tidak sesuai. Untuk menjawab pertanyaan ini, hal yang kita dapat lakukan, kita bisa menggunakan dengan metode atau function ini, df.info. Nah, dari sini teman-teman juga bisa dapat melihat kolom-kolom apa saja yang dataset kita punya. Di sini ada sebanyak 27 atau 28 columns, dan di sini juga teman-teman bisa ngelihat di type-nya atau data type-nya. Ada ID, year birth, education, marital status, dan lain sebagainya. Di sini juga teman-teman dapat lihat nama kolomnya. Di sini ada spasi. Ini juga mungkin harus kita bersihkan. Nah, di sini kita harusnya ngecek satu-satu. ID, apakah itu integer? Ya, ini benar. Untuk year birth, itu juga benar, integer. Education, object, juga benar. Marital status, object, tapi income itu object. Harusnya income ini float atau integer, ya kan? Jadi kita akan harus mengubah ini juga. Kita menemukan kita menemukan features yang data type-nya tidak sesuai. Nah, ini kita perlu catat dulu sih. Conclusion. Kesimpulan itu income, ada income, terus kid home, teen home, juga ada DT customer. DT customer ini harusnya berupa tanggal ya. Data type-nya berupa tanggal, bukan objek. DT customer. Kalau ada resensi, MNT Wines ini kalau nggak salah itu amount spend ya. Ini udah benar sih. Amount spend on fruits, amount spend meat products, atau ya berapa jumlah uang yang kita spend untuk membeli produk-produk ini. Ini benar, integer. Ini juga accepted campaign juga harusnya integer karena 1010 nilainya. Seperti yang udah dibahas pada video sebelumnya. Oke, country juga objek ini kayaknya sudah benar. Kita hanya menemukan dua fitur atau dua kolom saja yang data type-nya itu tidak sesuai. Sebenarnya selain dari menggunakan df.info ini, kita juga bisa menggunakan approach lain untuk mengetahui apakah data type-nya tidak sesuai atau sesuai. Itu dengan ya kita bisa melakukan for loop sederhana. Kita akan melakukan for looping terhadap di type call pada kedua ini kan. Type. Oke. Tapi di sini gue nggak pengen ngeprint ininya, tapi kita pengen ngeprint data type-nya, nilai dari ini, semua nilai unik dari
kolomnya juga. Jadi kita dapat melakukan print di type, dan ini harusnya di f.call.unit. Oke. Tapi ini karena sangat banyak untuk dilihat, mungkin kita bisa hanya untuk kolom, untuk feature-features yang continuous variable, kita mungkin dapat hanya ngeprint untuk yang nilai mix maksimum sama minimumnya saja, karena nilainya juga sangat banyak. Jadi mungkin kita dapat melakukan if the type is equal to integer 64 or the type is equal to float 64, maka print all the type dan print oke. Di sini kita akan ngeprint kolomnya apa, data type-nya apa, dan kita hanya ngeprint untuk min max, dan ini hanya untuk variables continuous variables, dan sedangkan untuk variables lainnya kita akan ngeprint semua nilai uniknya. Oke, mungkin kita perlu spasi. No, mungkin spasinya di sini. Oke, untuk integer benar di sini. Oke, di sini kita juga bisa ngelihat ada yang aneh di nilai yearbird, tapi ini fokus mungkin di pertanyaan kedua nanti. Apakah ini masuk akal atau enggak? Apakah ini kan termasuk salah satu outlier ya? Tapi kita akan membahasnya nanti, dan juga ini education, marital, dan di sini dapat lihat teman-teman, income-nya itu masih dalam bentuk objek. Kita harus mengubahnya ini menjadi bentuk float atau integer. Oke, ini juga ya. Jadi ini merupakan salah satu cara lain selain menggunakan df.info ini untuk mengetahui feature-feature apa saja yang data type-nya tidak sesuai gitu. Oke, sekarang kita langsung saja untuk membersihkan data-data yang tidak sesuai ini. Oh iya, jangan lupa di sini ada typo sedikit, kita juga harus membersihkan typo ini. Oke, df.columns str.replace. Jadi di sini kita akan membersihkan semua nama kolom yang mempunyai spasi atau white space yang nggak berguna lah. Terus kita juga harus membersihkan income. Nah, jadi sini kan income-nya itu bentuknya seperti ini. Oke. Income-nya itu oke. Oh iya, income-nya masih typo, kita jalanin aja dulu ininya. Dan oke, ini kan begini, jadi kita perlu melakukan replace-nya itu str.replace. Kita akan mereplace dollar sign-nya dengan nothing, dengan bukan apa-apa, dan juga kita akan replace komanya, karena koma dan dollar sign inilah yang membuat df income ini, features income ini menjadi objek. Place koma menjadi nothing. Oke, sekarang kita cek. Oke, ya selanjutnya kita tinggal ubah saja itu menjadi float
dengan cara seperti ini. As type as float. Oke. Dan juga jangan lupa teman-teman, kita juga perlu mengubah DT customer yang awalnya objek menjadi date time. Date to date time. Oke, kita cek kembali. Baik, di sini data customer sudah menjadi date time dan juga income sudah menjadi float. Oke, udah beres. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Adakah duplicate, missing values, atau outliers, dan bagaimanakah cara kita mengatasi hal-hal tersebut? Nah, di sini kita masuk ke dalam duplicates dulu. Duplicates. Oke. Nah, di dalam Pandas, cara kita untuk mengecek apakah di suatu kolom atau di suatu data frame itu ada duplikat atau enggak, itu dengan menggunakan function duplicate. Nah, di sini teman-teman langsung diberikan false. Apakah row yang pertama, apakah row pertama dan row kedua ini itu sama atau enggak ya, atau mungkin ada yang row yang mirip dengan yang lain. Jika dia nilainya false berarti tidak ada, jika nilainya true berarti ada. Nah, karena di dalam pemrograman itu false itu 0 dan true itu 1, maka kita bisa saja ngesum. Dan jika ini terdapat duplicated, artinya sumnya itu bakal lebih dari 0. Tapi karena ini dilihat sumnya itu 0, maka artinya semuanya itu adalah false kan. Jadi ini tidak ada duplicates. Selanjutnya kita masuk ke dalam missing values. Nah, tadi aku juga udah sempat ngecek missing values. Jadi teman-teman lihat income ini bisa di short value saja, ascending false. Oke, teman-teman lihat kita hanya memiliki satu feature saja yang memiliki missing values. Nah, pertanyaannya nih, missing values ini apakah mustahil ketika customer kita itu tidak memiliki income? Kan kemungkinan besar kan kurang mustahil ya. Pasti orang-orang yang membeli di produk kita itu pasti akan punya income kan. Jadi kita perlu mengisi missing values ini. Nah, untuk mengisi nilai income ini, nilai missing values ini, kita dapat mengisinya dengan mean ataupun median. Nah, tapi pertanyaan mana yang paling tepat nih, mean atau median? Nah, pertanyaan itu bisa kita jawab ketika kita sudah melihat distribusi dari si income ini. Oke, mungkin kita pakai SS plot. Income false baru lagi. Oke, di sini teman-teman lihat ada salah satu box kecil yang artinya kita memiliki outlier atau pencilan, kan? Atau mungkin kita bisa memplotnya secara lebih bagus dengan menggunakan box plot. Big size 3, 4, then nah di sini teman-teman lihat terdapat pencilan yang sangat jauh. Pada itu untuk mengisi missing values di income kita menggunakan median, karena median kan itu tahan banting terhadap missing values. Oke. Oke, sekarang kita langsung masuk ke outliers. Nah, untuk mengecek outliers, karena tadi kita juga sudah melakukan pengecekan terhadap seluruh nilai unik untuk objek, kita bisa melihatnya langsung secara dari sini.
education object, graduation, PhD, second cycle, master, and basic. Nah ini sebenarnya gue kurang paham nih maksud dari second cycle apa. Kan ini typo kah atau mungkin ya nggak tahu lah. Tapi mungkin kita biarin saja dulu. Dan sini juga ada divorce, single, married, together, widow, YOLO, alone, and absurd. Harusnya YOLO dan alone itu kurang lebih sama ya. Untuk variabel numerik atau continuous itu kita akan melihatnya dengan menggunakan box plot karena kan ya itu lebih mudah lah. Tapi untuk objek ya mungkin kita dapat melihatnya seperti ini sih. Apakah ada yang aneh atau tidak gitu, atau outlier di dalam semua nilai unik yang objek. Sepertinya untuk saat ini oke. Kita biarkan saja terlebih dahulu. Kita sekarang akan ngecek untuk kolom-kolom yang continuous. Untuk yang kolom continuous kita bisa memilihnya seperti ini, select the types, include, load, integer, and then kita nggak butuh kolom ID, income kita butuh, kit home juga kita butuh, ya kita nggak butuh accepted campaign 3, 4, 5, 1, 2, 3 dan seterusnya. Selain dari situ kita juga nggak butuh response, di mana response ini sebenarnya adalah variable target kita kan. Target variable kita ketika kita ingin membuat machine learning model. Dan juga kita tidak butuh content. Ya mungkin kita ini dulu deh. Plot. Baru ya plot. In place is equal to true. Oke. Kita akan lakukan plot sekarang. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan suppose true. Layout itu 4,4 atau bakal ada 16 box dan ukurannya itu sekitar 12 sampai 14. Oke. Mungkin kita coba adjust sedikit dulu PLT suppose adjust. Oke. Lebih rapi. Nah, di sini teman-teman dapat lihat untuk yang pertama yang year birth itu kita punya orang yang lahir sebelum tahun 1900 ya kan. Ini kan kurang masuk akal gitu. Untuk apakah emang masih ada orang gitu yang hidup udah lebih dari 120 tahun lah. Ya kan, jadi kita akan meremove orang yang lahir sebelum dari tahun 1940. Kita akan remove orang-orang tersebut karena itu nggak masuk akal. Mungkin mereka tipu atau gimana. Untuk income ya mungkin ada aja kan, ini kan pasti masuk akal ya, ada orang-orang yang sangat-sangat kaya atau mungkin ada orang yang biasa-biasa saja. Dan juga kit home, teen home, esensi semuanya juga looks okay, tidak ada yang aneh, tidak ada yang kurang dari 0. Karena kalau kurang dari 0 tuh artinya kan nggak masuk akal juga kan. Oke, mungkin untuk yang outliers kita hanya menemukan satu saja. Sebenarnya ada banyak sih outliersnya seperti ini, tapi ini kan outliers yang masuk akal, jadi kita biarin aja dulu. Nah, yang outliers yang nggak masuk akal itu tuh yang year birth ini.
Oke, jadi kita akan meremove si bird ini. Oke, sekarang karena kita sudah beres ke pertanyaan kedua, kita langsung ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu, apakah terdapat distribusi yang tidak masuk akal? Nah, untuk pertanyaan ini, kita akan melihatnya secara histogram, bukan secara box plot. Karena box plot kan lebih enak untuk mencari atau melihat pencilan atau outlier kan. Maka dari itu kita akan melihat seluruh distribusi, seluruh variabel numerik atau continuous secara histogram. Nah, untuk melakukan itu kita harus menentukan kita harus tahu dulu nih ini kolom yang akan kita gunakan untuk ngeplot. Ini adalah kolom-kolom yang akan kita plot untuk mencari tahu distribusi. Oke, kita langsung saja melakukan plot. Pertama-tama kita define dulu figurnya. plt.figure, fix size-nya itu sekitar 1520 dan x-nya itu plt.gca. Lalu kita membuat plotnya itu dengan menggunakan bins-nya mungkin 50 saja, ax-nya ax, layout-nya itu 3,5 dan kolomnya itu numerik. Dan jangan lupa selalu menggunakan type layout supaya rapi. Ini harus ditingkatkan lagi mungkin 4x4. Oke, dapat dilihat ini adalah hasil dari distribusi untuk variabel continuous. Sini yearbird, income juga looks oke, yearbird juga looks oke, kit home juga looks oke, tidak ada yang aneh. Resensi tadi itu apa ya artinya? Resensi number of days since the last purchase, oke. Ini juga oke, tidak ada yang kurang dari 0, ini juga oke. Ya, kurang lebih secara distribusi itu juga aman sih. Jadi conclusion dari apakah terdapat distribusi yang tidak masuk akal itu tidak terdapat. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. See you on the next video.